Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah artinya dhalalah? Artinya sesat. Ini kita baca 17 kali sehari semalam. Sesat. Nah, ghairil maghdubi alaihim. Jadi kami bukan sebagai orang-orang yang engkau murkai. Ini Yahudi ini. Orang yang selalu dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan tidak pula lah kami menjadi orang yang sesat. Orang yang sesat ini siapa? Nasrani. Nah, tentang kesesatan ini dhalalatun, sesat. Bagaimana kesesatan itu? Nah, adakah kesesatan yang baik? Saya sudah menulis buku judulnya Kesesatan yang Baik. Rupanya ada. Sesat tapi baik. Masya Allah. Ada lagi dusta. Dusta tapi bukan dusta. Ada bid'ah tapi bukan bid'ah. Jadi al-kadzab laisa al-kadzab. Dusta yang bukan dusta, yakni dusta orang yang menjadi spionase di medan perang. Dia dusta itu tapi bukan dusta. Apa yang bid'ah yang bukan bid'ah? Bid'ah yang bukan bid'ah itu ialah orang yang khutbah Jumat memakai bahasa Indonesia. Orang yang berkorban memakai kerbau. Sedangkan Rasulullah tak pernah mencontohkan menyembelih hewan korban itu berupa kerbau. Tapi untuk di Kampar pakai kerbau, di Medan pakai kerbau, di Sumatera Barat sebagian pakai kerbau, di Sumbawa pakai kerbau. Ini tidak ada contoh dari Rasulullah. Bid'ah iya, tapi itu bid'ah yang bukan bid'ah. Jadi ada dusta yang bukan dusta, ada bid'ah yang bukan bid'ah. Nah, ada pula yang sesat yang bukan sesat. Dhalalah, kesesatan. Tapi sungguhnya tidak sesat. Secara harfiah kelihatannya sesat, tapi sungguhnya isinya adalah bagus-bagus saja. Nah, kita dengarkan. Ini dari Kiai dari Jawa, insyaallah. Ini dibagi-bagi menjadi 2, apalagi menjadi 5. Itu kata beliau. Sementara para ulama yang membagi bid'ah menjadi 2, terutama ulama Syafi'iyah yang Ustaz Firanda pasti kitabnya beliau pasti saya yakin punya, karena banyak mengkaji ilmu hadis. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika mengomentari hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau amun makhsus. Ini adalah lafaz umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah itu maksudnya ghalibul bid'ah. Kebanyakan bid'ah, tidak semua bid'ah. Dalam hadis lain, sedangkan yang membatasi keumuman kullu bid'atin dhalalah ini banyak sekali. Antara lain hadis riwayat Muslim juga, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Nah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa menciptakan sesuatu yang baru dalam Islam, tapi sesuatu itu yang baik, maka dia dapat pahala yang banyak. Sebaliknya, siapa yang membuat hal yang jelek, kejahatan, dia akan mendapatkan ganjaran dosa, wizruha wa wizru man amila biha. Dia mendapat dosa juga dari orang yang mengikuti sesudahnya. Nah, tapi ini bukan sunnah Rasulullah. Ini sunnah pada umumnya. Kalau sunnah Rasulullah tidak ada yang sayyi'ah. Sunnah Rasulullah adalah hasanah semuanya. Nah, kita dengarkan. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, memulai dalam Islam sunnatan hasanah, perbuatan yang baik. Kalau memulai berarti bid'ah, karena memulai sebelumnya tidak ada. Karena yang memulai itu menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dapat kita katakan bahwa Allah lah pembuat bid'ah terbesar di muka bumi ini. Tapi dalam Al-Quran dipakai kata-kata bid'ah itu, badi'. Umpamanya surat berapa ini? Surat Al-An'am ayat 101. Surat Al-An'am 101 menyatakan badi'us
samawati wal ard. Allah lah menciptakan langit dan bumi. Bid'ah langit dan bumi. Kenapa Allah disebut berbuat bid'ah tentang langit dan bumi? Karena tidak ada contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala lah yang pertama menciptakan langit dan bumi. Sehingga dia sebut dengan bari', bid'ahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebid'ah-bid'ahnya manusia masih ada contohnya. Tapi bid'ah Allah tidak ada contohnya. Nah, anna yakunu lahu waladun. Allah juga tidak punya anak, walam yakun lahu sahibah, dan dia juga tidak punya pasangan. Wa khalaqa kulla syai'in, dia menciptakan segala sesuatu. Wa huwa kullu syai'in alim, dia mengetahui segala sesuatu. Jadi kata bid'ah badi' itu memulai sesuatu. Allah lah pembuat bid'ah terbesar di alam semesta. Allahu akbar. Falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang meneladaninya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka sampai hari kiamat. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah, kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Mengomentari hadis ini, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan fihi al-hithu 'ala al-ibtida' bil khairat wa sanni sunanil hasanat. Ini mengandung motivasi memulai perkara-perkara baik, walaupun sebelumnya belum ada. Yang penting kita niatnya baik. Contohnya Al-Muzaffar mengadakan perayaan Maulid Nabi besar-besaran dengan tujuan agar para pemuda mendaftarkan diri untuk menjadi pejuang melawan tentara Mongol pada waktu itu. Diambillah momen kelahiran Rasulullah, dirayakanlah. Nah, di saat itulah rupanya kertas yang disediakan sampai tak termuat, begitu banyaknya orang yang ingin mendaftarkan berjuang di jalan Allah. Ternyata menang. Salahuddin Al-Ayyubi Al-Muzaffar menang melawan tentara-tentara dari luar, baik tentara Romawi, tentara Mongol maupun tentara orang-orang musyrik. Kenapa? Dia pandai memanfaatkan momen hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, mulailah yang baik itu. Jadi semenjak Al-Muzaffar memulai peringatan Maulid itu diikuti oleh orang yang lain. Al-Muzaffar dapat pahala, orang yang mengikuti sesudahnya termasuk kita pada hari ini itu juga mendapat pahala di sisi Allah. Ya. Itu kan ibadah, Ustaz. Iya, ibadah apa dulu? Ibadah ghairu mahdoh. Jadi yang tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi, tak boleh diada-adakan itu kalau dia ibadah mahdoh. Yang ini sholat, puasa, haji, syahadat, jangan ditambah-tambah. Tetapi kalau ghairu mahdoh ini dibebaskan kepada kita. Mau baca Yasin boleh di mana-mana saja, di atas meja boleh, di atas karpet boleh, di musola boleh, di kuburan boleh, asalkan caranya tertib, tidak mengada-ngada. Boleh, tidak ada keterikatan waktu. Itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Umpamanya peringatan Maulid Nabi diperingati tanggal 11 boleh, atau baru masuk bulan Syawal, bulan Rabiul Awal boleh, atau sudah habis Rabiul Awal, sudah masuk Rabiul Akhir juga boleh. Kenapa? Tidak ada keterikatan waktu, tidak ada syarat, tidak ada rukunnya. Kenapa? Ghairu mahdoh, tidak dikhususkan. Masya Allah, mudah-mudahan batuk saya diredam oleh Allah. Terus kemudian beliau mengatakan wa fihi takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini juga mengandung pembatasan terhadap jangkauan hadis
kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karenanya setelah itu beliau mengutip pernyataan Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang membagi bid'ah menjadi 5. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan Syekh Utsaimin. Biasanya teman-teman Salafi di Indonesia yang akrab dengan saya ini menolak pembagian bid'ah hanya berangkat dari kata-kata kullu, karena di sini ada kullu. Kalau sudah kullu kullu bid'atin dalalatun. Kullu bid'atin dalalatun. Setiap yang bid'ah itu sesat. Bid'ah apa? Seharusnya kullu bid'atin sayyi'atin dalalatun. Ada tersembunyi sayyi'atin yang jelek. Tapi kalau kullu bid'atin hasanatin, malah itu jadinya hasanatun, baik, yang dipuji oleh Allah, atau khairun fa khairun, maka dia adalah baik di sisi Allah. Kenapa? Tak pernah umatku, kata Rasulullah, bersepakat untuk sama-sama berjalan di jalan sesat. Kalau pribadi-pribadi tersesat ada, kalau secara sama-sama bersepakat tidak mungkin umatku bersepakat dalam kesesatan. Allahu Akbar. Kita lanjut. Ada dulu tidak bisa dibagi. Kalau dibagi berarti melanggar perintah Rasulullah. Ya. Maka jawaban kami membagi-bagi justru karena menggabungkan hadis ini dengan hadis yang lain. Kalau tidak dipahami dengan hadis-hadis yang lain, maka nanti jadinya hadis yang lain tidak bisa diamalkan. Nah, itu dia. Termasuk dengan qaulu Umar ni'matil bid'ah. Umar mengatakan ni'matil bid'ah itu Imam. Nah, itu nikmatil bid'ah haza. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nikmah, ada bi'sah. Nikmah sebaik-baik, bi'sah sejahat-jahat. Jadi nikmal bid'ah, sebaik-baik bid'ah haza, kata Umar bin Khattab. Kenapa dia sebut sebaik-baik bid'ah itu ini? Karena dia itu sebetulnya bukan bid'ah. Jadi ada dusta yang bukan dusta, ada bid'ah yang bukan bid'ah. Yang bid'ah yang bukan bid'ah itu, inilah dia. Kalau mau disebut juga secara lafzi, bid'ah hasanah, itulah dia. Yakni berimam-imam ketika sholat tarawih yang tak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi baik, masya Allah. Imam Syafi'i di dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Jadi berdalil adanya bid'ah hasanah dengan tudillalahu biqauli Umar ni'matil bid'ah. Itu yang dianggap bid'ah oleh para ulama itu bukan jamaah sholat tarawihnya. Sholat tarawihnya sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Al-Hafidh. Nah, itu dia. Nah, ketika saya membahas ini, ada seseorang yang menulis komentar di bawah video saya, Pak Dr. Muhammad Rakib Jamari Esa MAG. Apa katanya? Bapak ini doktornya dokter karbitan katanya, asal jadi. Masya Allah. Itu masih hidup orangnya yang membimbing dokter saya, Amir Lutfi, Profesor Dr. Amir Lutfi di Bangkinang sekarang. Ya. Juga Profesor Safri Naldi MA, Rektor UIR sekarang tahun 2025. Juga Profesor Dr. Sudirman MA. Itu dia di jalan apa sekarang itu? Jalan Raja Wali. Masih banyak dosen-dosen saya masih hidup lagi dari Aceh. Nah, itu Profesor Dr. Siapa namanya itu? Lupa saya. Dari Aceh yang sering ke Riau. Dialah yang membimbing disertasi saya, baik itu di ujian tertutup maupun ujian terbuka promosi doktor tahun 2015. Ya, kan saya di Pekanbaru, kuliah di Pekanbaru juga. Kalau meragukan, telepon saja itu Pak Ilyas, Direktur Pasca Sarjana, yang sekarang Ketua MUI Riau tahun sekarang ini 2025. Telepon apa? Halo Pak Ilyas, kenal enggak dengan Ustaz Akib? Ya, itu dokternya asli atau karbitan. Beliau memuji saya, masya Allah. Masih banyak
penguji-penguji saya itu masih hidup semua sekarang. Belum ada yang meninggal dunia pada tahun 2025. Masya Allah, kita tutup demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.